Oke, salam jumpa kembali sahabat Karir Klong Official sekalian dimanapun Anda berada ya. Salam sehat untuk kita semua ya. Semoga Anda semua ya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Segala aktivitas kita, rencana kita hari ini selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa ya. Amin. Oke, sahabat Karir Klong Official sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya, kita sama-sama membahas topik yang ditulis oleh salah satu media nasional, tetapi topik ini ya terkait dengan peristiwa lokal ya yang terjadi di Kabupaten Sika, Flores, NTT ya. Berita ini ditulis oleh kompas.com pada 17 November 2022 ya. Judul beritanya adalah Ketua DPRD Sika kesal banyak anggota malas ikut sidang. Ini keren ini, menarik ya. Oke, kita bacakan, setelah itu kita akan ulas bersama ya. Oke, mantap. Maumere kompas.com. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sika Nusa Tenggara Timur NTT, Donatus David meluapkan kekesalannya lantaran banyak anggota dewan yang tidak ikut sidang pada Rabu 16 November 2022 malam di ruang sidang utama gedung DPRD Sika. Saat itu sidang paripurna yang mengagendakan pandangan umum fraksi hanya diikuti oleh 13 orang dari total 35 anggota DPRD. Saya cukup kesal sekali dengan ketidakhadiran mereka. Kejadian ini sudah berulang kali, ujar politisi PDI Perjuangan ini. Donatus mengaku dari 17 anggota DPRD yang tidak hadir, hanya beberapa yang menyampaikan halangan karena kondisi sakit dan kedukaan melalui pesan WhatsApp, sisanya bolos tanpa keterangan. Sabar ya. Ini kan yang hadir 13 orang dari total 35 anggota DPR, berarti harusnya yang tidak hadir itu adalah 22 ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Walaupun hanya pernyataan atau pendapat fraksi yang disampaikan kepada pemerintah, dengan kondisi 13 orang saja yang hadir, saya cukup kesal, katanya. Kesadaran kami anggota Dewan menghadiri rapat seperti ini sangat kurang, tambah Donatus. Dengan kondisi seperti ini, pihaknya akan merekap semua kehadiran anggota DPRD, selanjutnya akan dilaporkan ke induk organisasi masing-masing, khususnya partai politik yang mengutus kadernya ke DPRD di akhir tahun nanti. Oke. Hal tersebut lanjut Donatus sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada partai yang mengutus. Kami akan kirim surat rekapan rapat kehadiran mereka selama kegiatan rapat-rapat paripurna dan rapat-rapat yang lain, katanya. Sebagai informasi, rapat ini juga dihadiri Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo dan Wakil Bupati Sika Romanus Woga. Oke, sahabat Karir Klong Official sekalian, saya kira ini sudah berulang kali ya Ketua DPRD Sika meluapkan kekesalan ya, meluapkan kekecewaan karena kehadiran anggota DPRD Kabupaten Sika pada rapat-rapat atau pada sidang-sidang yang dilaksanakan oleh lembaga DPR itu semakin menurun ya. 1-2 bulan yang lalu juga ada berita di mana rapat paripurna itu hanya diikuti oleh sedikit anggota dewan, sisanya tidak hadir dengan berbagai alasan macam-macam, dan Ketua DPRD Sika sempat melontarkan kecewaan, ketidakpuasan di media ya. Bahkan ada salah satu teman anggota dewan ya dari fraksi PAN mengatakan bahwa saking kesalnya dengan ketidakhadiran teman-temannya di rapat-rapat ini, dia mengatakan bahwa kita ini kan dibayar oleh rakyat itu sebulan itu hampir 30 juta lebih ya. Sebulan itu dibayar gaji yang diterima itu 30 jutaan lebih.
Jadi anggaplah kita bekerja sehari itu dibayar 1 juta. Jadi bisa saja satu hari kita tidak bekerja tetapi kita tetap dibayar 1 juta. Nah, kata politisi dari fraksi PAN ya, itu karena saking kesalnya dengan ketidakhadiran teman-teman mereka pada rapat paripurna ya. Dan beliau juga menambahkan bahwa ketidakhadiran ini memang sering terjadi, tetapi ironinya adalah kalau ada perjalanan dinas biasanya lengkap, kehadirannya lengkap ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala, salah satu pertanyaan kenapa rapat paripurnanya jarang hadir, tetapi perjalanan dinasnya mereka justru hadir lengkap dengan ya persiapannya yang maksimal lah. Oke. Sahabat kader Longobisia sekalian. Kalau kita bicara soal rapat paripurna ya, rapat paripurna itu kan artinya forum tertinggi di DPR ya, di mana anggota DPRD itu harus menggunakan kewenangannya di situ ya. Itu forum tertinggi ya. Jadi sangat tidak etis ya, sangat tidak bijaksana kalau seorang anggota DPRD itu selalu menghindari rapat-rapat. Ya, selalu tidak hadir di rapat-rapat, tapi dia lebih mengutamakan kegiatan lain, katakanlah perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan yang lain ya. Kenapa? Karena rapat-rapat sidang-sidang itu menjadi salah satu tugas pokok seorang anggota DPRD ya, seorang anggota DPR, seorang wakil rakyat ya. Anda ini kan dipilih ya, Anda ini kan pilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat ya. Sebagian kedaulatan rakyat itu diserahkan kepada Anda ya, diserahkan kepada anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sika. Artinya apa? Artinya bahwa Anda punya tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan mandat yang diberikan oleh konstituen Anda kepada Anda ya. Dan mandat itu tidak diberikan secara cuma-cuma ya. Anda bukan disuruh kerja gratis, tidak. Masyarakat Kabupaten Sika itu membayar Anda ya. Bahkan bayaran untuk Anda itu penuh, tidak ada potongan ketidakhadiran atau potongan macam-macam, tidak ada. Tapi gaji Anda itu dibayar penuh oleh orang yang mengutus Anda, yaitu rakyat ya. Jadi kalau Anda tidak hadir dalam rapat-rapat ya, tidak disiplin dalam sidang-sidang ya, saya kira Anda sedang mengeruk ya uang rakyat. Jadi saya kira anggota DPRD yang tidak hadir pada sidang paripurna yang dikeluhkan oleh ketuanya ini, saya kira mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang mungkin tidak memahami ya hakikat dirinya sebagai anggota DPR ya, anggota DPRD. Karena kalau mereka memahami itu berarti mereka tidak mungkin tidak hadir dalam kesempatan ini ya. Kalaupun dengan alasan yang mendesak, pasti mereka akan memberitahu atau ya minimal mekanismenya mereka laksanakan ya. Saya kira ini sangat keterlaluan ya. Anggota DPR tapi bolos ya, anggota DPR mangkir saat rapat paripurna. Ini saya kira partai politik perlu mengevaluasi anggota dewannya yang memiliki sifat seperti ini, yang malas hadir rapat. Ini bahaya sekali ya. Padahal di partai itu kan banyak kader ya. Saya kira setiap dapil ya, partai itu kan mengajukan beberapa orang calon ya. Jadi kalau yang bersangkutan ini tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, secara bertanggung jawab ya, saya kira ya dia harus legowo menanggalkan jabatannya dan memberikan kepada kader-kader lain yang mungkin lebih kompeten ya, yang mungkin lebih bertanggung jawab ya, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau dia tidak mampu, kapasitasnya mungkin kurang ya, ya pengetahuannya terbatas lalu paksa diri ya sama saja dengan dia mengeruk uang rakyat ya. Saya boleh katakan demikian ya. Karena dia mengambil uang rakyat tetapi tidak menjalankan tanggung jawabnya secara benar, secara baik, secara bertanggung jawab.
Iya, lalu yang berikut saya kira masyarakat Kabupaten Sika juga tidak boleh terlalu berdiam diri ya, tapi harus memberikan sikap ya teguran keras untuk anggota DPRD ya wakil rakyat kita yang sudah kita pilih tetapi mereka malas menjalankan tugas ya, menjalankan tanggung jawab yang sudah kita percayakan ya, yang sudah rakyat percayakan kepadanya, itu harus diberi teguran itu oleh konstituennya. Kalau tidak mereka merasa seolah-olah tidak ada yang memperhatikan mereka, seolah-olah tidak ada yang menegur mereka. Padahal ini kan kejadian ini sudah berulang-ulang ini. Saya setelah mendengar kekesalan dari ketua DPRD Sika ini, saya merasa ya boleh dikatakan malu. Kenapa? Karena kekesalan ketua DPRD ini sudah diluapkan di ruang publik ya. Jadi kekesalan ini tidak hanya diketahui oleh masyarakat Kabupaten Sika saja, tetapi diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, diketahui oleh satu dunia bahwa DPRD Sika kesal karena anggotanya malas datang di sidang-sidang ya, di rapat-rapat paripurna. Ini keterlaluan sekali. Lalu ini kan kekesalan ketua DPRD ini kan saya kira simbolnya adalah yang pertama, ya ketua DPRD ini mau menunjukkan kepada kita semua, kepada publik bahwa dia tidak mampu ya, dia tidak mampu mengatur anggotanya dengan baik ya, anggotanya dengan tertib, disiplin ya, itu saya kira yang pertama. Lalu atau yang kedua, kekesalan ketua DPR ini bermakna bahwa dia dia meminta bantuan kepada warga masyarakat Kabupaten Sika untuk memberikan teguran, untuk memberikan peringatan kepada anggota DPRD yang malas datang sidang. Kira-kira begitu ya. Ya, saya kira fenomena ketidakhadiran ya atau malasnya anggota DPRD kabupaten di rapat-rapat ya atau rapat paripurna ini, saya kira tidak hanya terjadi di Kabupaten Sika ya, tapi hampir di beberapa daerah juga terjadi hal yang sama seperti ini ya. Apakah ini merupakan salah satu agenda nasional ya yang sedang dimainkan oleh asosiasi anggota DPRD Kabupaten seluruh Indonesia? Apakah seperti itu? Saya tidak tahu ya, karena memang ada berita pada bulan Maret tahun 2022 itu ada sebuah berita yang menulis tentang bagaimana perjuangan asosiasi anggota DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Mereka sedang berjuang meminta pemerintah untuk merevisi PP nomor 17 tahun 2018 terkait dengan hak keuangan dan administratif anggota DPRD ya. Jadi di situ mereka ingin mencantumkan ada semacam tunjangan untuk sidang-sidang ya. Dan ini sedang diperjuangkan oleh asosiasi ini. Apakah malasnya anggota DPRD Kabupaten Sika ini ada kaitan dengan agenda ya secara nasional asosiasi yang sedang diperjuangkan oleh asosiasi anggota DPRD seluruh Indonesia ya? Saya tidak tahu ya. Saya juga belum tahu sampai sejauh ini perjuangan mereka itu sudah seperti apa ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan malasnya anggota DPRD Kabupaten Sika, lalu kalau memang benar ini ada hubungannya dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh asosiasi anggota DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, saya kira ya keterlaluan ya. Karena apa? Karena tunjangan yang mereka perjuangkan itu kan tidak menjadi suatu kebutuhan dasar ya. Jikalau tunjangan itu tidak ada, lalu mereka tidak bisa ngapa-ngapain ya kan, itu kan tidak ya. Tunjangan itu kan hanya tambahan saja ya. Toh gaji mereka, pendapatan mereka saya kira sudah cukup ya. Satu bulan itu kan hampir 30 jutaan lebih, itu saya kira sudah sangat cukup sekali ya. Bandingkan aja dengan bos mereka ya, tuan mereka itu kan rakyat ya. Rakyat aja hidupnya susah setengah mati ya. Ada yang rumahnya masih belum jelas ya, ada yang makan minum aja susah ya, ada yang beli pakaian aja susah ya.
tetapi mereka dengan pendapatan sebulan 30 juta lebih itu saya kira sudah cukup sekali. Jadi kalau masih kaitan dengan tunjangan lalu mereka malas datang sidang, itu saya kira itu keterlaluan ya. Oke, sahabat Karel Klong Official sekalian, kira-kira apa sih solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini ya? Apa yang bisa kita berikan atau apa yang bisa kita usulkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sika supaya dia bisa membuat sebuah terobosan ya, supaya Ketua DPRD ini tidak usah mengeluh lagi ya. Jangan sampai dia setiap saat dia mengeluh, padahal kan dia punya kewenangan harusnya ya. Sebagai seorang pimpinan dia punya kewenangan untuk melakukan terobosan ya, melakukan kebijakan-kebijakan internal untuk mengatur bagaimana anggotanya bisa disiplin. Harusnya seperti itu ya. Tetapi kok setiap saat dia mengeluhnya ke publik ya, ini juga menjadi satu persoalan tersendiri ya. Saya punya 2 usul ya. Semoga usul saya ini bisa didengarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sika dan juga mungkin bisa dipraktekkan ya, siapa tahu berhasil ya. Yang pertama adalah saya kira Ketua DPRD Sika harus merekapitulasi kehadiran anggota dewannya itu ya. Setelah itu dipublikasikan ya, tidak diberikan kepada organisasi induk atau partai politik, tidak, tetapi dipublikasikan ya. Organisasi induk atau partai politik itu sifatnya mendapat lampiran, tetapi masyarakat publik itu harus lebih dahulu mengetahui ya, sehingga desakan evaluasi dari masyarakat itu akan membuat anggota dewan bersangkutan ya, dia bisa memperbaiki diri ya, dia bisa merubah perilakunya ya. Saya kira itu mampu untuk mengatasi persoalan ini ya. Kemudian yang kedua, yang berikut adalah harus ada gerakan dari masyarakat, harus mendesak partai politik untuk selalu mengevaluasi anggota dewan, kinerjanya ya, soal kehadiran, disiplinnya ya, karena memang di masing-masing partai itu kan tidak hanya calon tunggal ya, hanya satu orang saja ya, tapi ada banyak kader yang sedang menunggu. Ada mungkin kader-kader lain yang mungkin lebih potensial ya, lebih berkualitas dibandingkan dengan kader yang ada sekarang ya. Jadi desakan dari masyarakat itu sangat perlu sekali supaya partai politik itu terbuka mata untuk mengevaluasi kadernya ya. Kemudian yang kedua adalah ya, Ketua DPRD Sika harus harus lebih kreatif ya. Cobalah sesekali siapkan hadiah untuk anggota dewan yang katakanlah yang kehadirannya penuh ya. Jadi dalam setahun itu kalau anggota dewannya hadir penuh setiap rapat-rapat, setiap sidang yang dijadwalkan ya, saya kira perlu dikasih hadiah ya. Kalau misalnya kekurangan dana ya, kekurangan dana untuk hadiah ini, saya kira Ketua DPRD kan bisa berkonsultasi dengan Bupati ya. Kalau perlu ya alokasi dana untuk BLT ya, bisa dialihkan sebagian untuk memberikan hadiah kepada anggota dewan yang malas datang sidang ini, supaya mereka lebih semangat, lebih antusias lagi. Kira-kira begitu ya sahabat Karel Klong Official sekalian. Salam jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua ya. Jangan lupa kasih saran, kritikan, komentar, dan tuliskan semuanya itu di kolom komentar channel ini. Mantap.